Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Pasal 3, di mana di situ mengatakan dalam menyelenggarakan pemilu, penyelenggara pemilu harus berasaskan salah satu di antaranya berkepastian hukum. Sesuai dengan surat yang telah kami layangkan tertanggal 22 April 2019 nomor 191, di mana perihal di situ yang kami sampaikan hasil pemeriksaan dan penelitian kami sebagai Panwas meminta agar dilakukannya pemungutan suara ulang di TPS dengan 5 kontestasi. Akan tetapi pada kenyataannya kami melihat langsung ke lapangan pemungutan suara ulang yang dilakukan di TPS 15 Kelurahan Durian, Kecamatan Bejeris, hanya dilaksanakan dengan 2 kontestasi, yaitu BPWP dan DPD. Yang ingin kami tanyakan adalah apa dasar hukum daripada PPK untuk menjalankan dan melaksanakan pemungutan suara ulang dengan 2 kontestasi. Itu yang perlu kami pertanyakan. Terima kasih. Dan juga dari Bapak Panwas kami. Di sini kami mempunyai dokumen untuk tentang dasar pelaksanaan PSU di TPS 15 Kelurahan Durian untuk pemilihan presiden, wakil presiden dan dewan perwakilan daerah. Boleh begini. Ini nanti boleh kami kopi, kami kasih sama Panwas. Ya. Jadi ini Komisi Pemilihan Umum Kota Tebing Tinggi. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Tebing Tinggi nomor 108 dari PL titik 01 titik 7 dari KPT dari 1276 dari KPU Kota dari 4 dari 2019 tentang pelaksanaan pemungutan suara ulang di TPS 15 Kelurahan Durian yang akan berjenis pada Tinggi. Ketua Komisi Pemilihan Umum menimbang mengenai Undang-Undang 17 tentang pemilihan umum, kemudian memperhatikan jika ada rapat pleno komisi pemilihan umum, beberapa memutuskan menetapkan keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Tebing Tinggi tentang pelaksanaan pemungutan suara ulang di TPS 15 Kelurahan Durian, Kecamatan Bejeris, Kota Tebing Tinggi. Kesatu, menetapkan keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Tebing Tinggi tentang pelaksanaan pemungutan suara ulang di TPS 15 Kelurahan Durian, Kecamatan Bejeris, Kota Tebing Tinggi pada tanggal 25 April. Kedua, pemungutan suara ulang sebagaimana dimaksud pada diktum ke-1 dilaksanakan untuk pemilihan presiden dan wakil presiden dan pemilihan dewan perwakilan daerah. Ketiga, pemungutan suara ulang hanya untuk 1 kali pemungutan suara ulang. Keempat, keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan di Tebing Tinggi pada tanggal 28 April. Ketua Komisi Pemilihan Umum Kota Tebing Tinggi Abdul Khalid ditandatangani. Ini berarti hanya merupakan surat keputusan. Sementara kita melayangkan surat ke PPK berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Pasal 372 dan sesuai dengan PKPU Nomor 3 Pasal 65, di mana di situ berbunyi pemilihan umum di TPS dapat diulang apabila ditemukan sebagai berikut. Huruf D, ditemukan pemilih yang tidak memiliki KTP elektronik dan tidak terdaftar di DPD dan DPTB. Berdasarkan bukti yang kami temukan, pemilih yang berasal dari luar
luar daerah Kota Tebing Tinggi, dia terdaftar di BPK menurut bukti C7 yang kami dapatkan di lapangan pada tanggal 17 April. Jadi berdasarkan bukti-bukti yang ada, maka kami melayangkan surat ke BPK untuk dilaksanakan pemungutan ulang dengan 5 kontestasi. Jadi makanya yang kami perhatikan, kami melayangkan surat berdasarkan Undang-Undang Pemilu Nomor 7 Tahun 2017. Sementara BPK melaksanakannya hanya berdasarkan surat keputusan. Yang ingin saya tanyakan kembali, manakah lebih kuat, undang-undang atau surat keputusan? Kami mohon penjelasan dasar hukum apa yang digunakan untuk melaksanakan dengan 2 kontestasi. Itu saja. Terima kasih. Kepada PPK Majelis. PPK Majelis juga tidak dapat memberikan suatu keputusan. Tentunya PPK kan punya atasan yaitu komisioner. Setelah kita kirimkan ke komisioner, maka komisioner akan memberikan petunjuk kepada PPK. Untuk teknis selanjutnya, komisioner lah yang mengetahui bagaimana untuk mengantisipasi permasalahan yang sudah dikirimkan pada masyarakat. Jadi pada dasarnya kami di sini PPK hanya menjalankan perintah dari komisioner untuk yang hari ini setelah di PSU Presiden dan Wakil Presiden langsung perintahnya untuk membuka proses langsung mereka. Jadi saya kira kami belum punya jawaban kalau sampai seperti itu teknisnya. Saya kira nanti bisa ibu Bawaslu ke komisioner, mungkin bisa, atau komisioner nanti yang menerangkan kepada Bawaslu. Kami nggak punya kewenangan untuk memberikan alasan seperti itu. Karena yang diperintahkan kepada kami hari ini setelah nanti hadir Panwas, saksi, tolong dibuka kontak langsung di mereka dan kita masukkan ke dalam form C1 plano Presiden dan DPD. Jadi saya kira itu ya. Kemudian ada satu hal lagi Pak yang perlu kami sampaikan, bahwasanya di TPS yang sama, TPS 15 Kelurahan Durian, ada 2 administrasi, yang mana 3 kontestasi administrasinya tertanggal 17 April 2019. Sementara untuk 2 kontestasi lagi, DPWP dan DPD, administrasinya tertanggal 27. Apakah ini nanti bisa disinkronkan? Kemungkinan tidak bisa sinkron. Jadi, apakah dalam satu TPS ada 2 administrasi? Itu yang pertanyaan yang kedua yang membuat kami menjadi tanda tanya besar. Rasanya kurang masuk akal kalau dalam satu TPS ada 2 administrasi, di mana satu tertanggal 17 April, yang satu lagi tertanggal 27. Baik, saya coba menanggapi yang disampaikan oleh Pak Darso dari Panwas. Jadi sehubungan dengan terjadinya PSU pada waktu mencuat atau masuknya surat dari Bawas bahwa Durian harus melakukan PSU di TPS 15, kita juga dapat arahan bahwasanya yang akan diulang hanya 2 pemilu, Presiden dan DPD. Nah, itu pun berdasarkan, kebetulan juga di sini Pak Jebel PPS Durian berangkat ke provinsi untuk menjelaskan kronologisnya yang terjadi. Dari cerita kronologis tersebut, salah satunya itulah hasilnya, bahwa yang di PSU hanya 2 pemilu. Itu satu. Kedua, dalam hal itu sehubungan dengan terjadi tersebut, kita kan di sini jalan terus rekap.
rekap kita jalan terus, perintah yang kami terima, silakan rekap jalan terus, tapi dua pemilu jangan direkap. Itulah dia presiden dan DPD. Termasuk juga seperti yang Bapak lihat di layar. Nah, untuk TPS 15 itu memang masih dalam keadaan kosong karena belum kita rekap. Dan kita tidak melihat lagi angka di TPS 15 yang 2 diulang ini. Kita akan mengambil angka yang baru, itulah dia. Nah, kalau mengenai sinkronnya, setelah kita masukkan nanti 2 pemilu ini di TPS 15 akan dapatlah angka real durian. Nah, jadi memang kita seperti itu arahannya, kita tangguh dahulu TPS 15, masuk angka baru, hasil yang semalam PSU itulah kita masukkan. Itu mungkin kira-kira yang bisa yang saya maksud tentang administrasi jumlah pemilih, jumlah pemilih yang terdaftar di DPD, jumlah pemilih yang terdaftar di DPD, dan pengguna hak pilih untuk tidak kontestasi jelas dengan yang 2 kontestasi jelas jauh berbeda, kan itu pasti jauh berbeda. Sementara ini adalah dalam satu TPS. Apakah mungkin, itu yang saya bertanya, apakah mungkin dalam satu TPS ada 2 administrasi untuk tidak kontestasi administrasinya ini, untuk 2 kontestasi administrasinya ini, jadi berarti ada 2 administrasi yang berbeda. Ya, jadi begini Pak, kalau kita secara administrasinya memang benar ada 2, tapi pada akhirnya kita kan hanya memakai 1. Contoh untuk presiden memang ada 2 administrasi. 1 istilah kita supaya memudahkan pemahaman, pemilu yang salah dan pemilu yang diulang. Yang akan kita pakai pemilu yang diulang. Nah, apapun ceritanya, angka akhir pemilu diulang itulah yang akan kita masukkan. Kan nggak mungkin lagi kita masukkan yang salah. Nah, kalau mengenai sinkron tidaknya dengan ketiga pemilu yang lain, saya rasa tidak ada masalah. Karena kita juga penyampaian laporan DA ini kan dia sudah per pemilu, berdiri sendiri, presiden sendiri planonya, DPD sendiri planonya, begitu juga seterusnya sampai 5. Jadi kalaupun kita terjadikan apa, yang penting kan pemilih DPD-nya tetap seperti itu. Contoh misalnya supaya lebih memudahkan pemahaman, mungkin kita nggak tahu, karena kita nggak lihat pemilu awal yang salah itu berapa. Pemilu awal mungkin pemilih datang 100, pemilu ulang mungkin datang tinggal 50, kan gitu. Ya kita masukkan aja Pak 50 di sini, itulah pemilih realnya. Baru itulah dia surat suaranya, baru dia menambahkan ke kawannya yang 25 TPS lagi. Itu maksudnya. Saya paham tentang itu, saya paham. Makanya berdasarkan hasil kajian kami tentang C1 2 kontestasi dengan C1 3 kontestasi lainnya, itu jelas sangat jauh berbeda. Ini saya timbul dalam pertanyaan kami. Mungkin dalam satu TPS ada 2 administrasi. Tapi perlu kawan-kawan ketika kami bahwa kami semua mengajukan ini berdasarkan undang-undang pemilu, yaitu nomor 17 tahun 2017. Nanti kami izinkan kepada kami untuk meminta formulir D2, dan ini adalah suatu keberatan kami untuk mengajukannya ke rekapitulasi tingkat KPU. Jadi dari ini saya minta
soal milik A. Juga itu sudah saya ceritakan soal itu. Jadi supaya ini bisa korban bisa kita lanjutkan. Bisa. Saksi siapa?